Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial untuk men-setting approval workflow. Ya, jadi tujuannya adalah untuk kita menentukan suatu file itu dapat di-approve melalui beberapa step, siapa yang bertanggung jawab, ya, dan hasil dari file yang sudah terapprove itu bisa terpindah ke folder tertentu yang bisa kita tentukan. Oke, nah sebagai informasi di awal, yang bisa membuat approval workflow ini adalah hanya project administrator. Ya, jadi untuk project member itu tidak bisa membuat approval workflow. Oke, jadi untuk cara membuat approval workflow-nya, Bapak Ibu bisa menuju ke setting. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat create approval workflow. Ya, jadi untuk approval workflow yang sudah ada di sini yaitu WP Share untuk B-model. Jadi ini maksudnya adalah dari jika file itu sudah terapprove maka dia akan berpindah dari folder WIP menuju ke folder share gitu ya. Nah, jadi artinya semua file yang sudah berada di folder share itu artinya sudah terapprove begitu. Nah, jika kita ingin membuat approval workflow-nya, bisa menuju ke ini, create approval workflow. Nah, jadi di sini kita bisa pilih ya, untuk approval workflow yang kita mau itu adalah one step approval atau two step approval atau three step dan lain sebagainya. Ya, di sini ada banyak sekali. Ya, nah ini perbedaannya adalah semacam ini ya. Jadi semacam kita butuh melalui berapa kali step untuk file tersebut dapat di-approve ya. Jadi kalau misalkan one step ini saya contohkan seperti yang kita buat tadi ya. Jadi dia hanya mulai dari inisiator kemudian langsung dilakukan proses final review. Nah, jika ada two step approval ini bisa kita ibaratkan misalkan yang pertama inisiator, kemudian selanjutnya perlu di-approval dari konsultan supervisi, kemudian selanjutnya perlu di-approval oleh DS Team, DSDA, misalkan seperti itu. Nah, untuk 3 step approval itu lebih panjang lagi, ya bahkan dan seterusnya ini lebih panjang lagi, ya. Oke, di sini mungkin saya akan pakai yang one step approval. Nah, kemudian ini bisa dicek ya, kalau one step approval itu langsung dari inisiator langsung ke final review. Kalau ke two step ya, ini ada inisiator, kemudian initial review. Jadi review pertama itu siapa yang melakukan. Nah, jika ada sistem initial review seperti ini, berarti kalau di initial review ini sudah tidak approve, dia bisa dikembalikan ke inisiator gitu ya. Kemudian selanjutnya ada three step ya, ini initial review 1, 2, kemudian ke final review begitu ya dan seterusnya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan yang final review, kemudian saya klik next. Nah, pada posisi ini karena tadi sudah ada approval workflow untuk 3D modelnya, di sini saya akan coba membuat approval workflow untuk shop drawing ya, misalkan saya contohkan. Jadi di sini dokumen saya berikan nama dokumen shop drawing. Ya, ini description-nya bisa ditambahkan atau tidak. Nah, step-nya ini kan tadi kita menggunakan one step ya. Nah, sehingga di sini kita bisa pilih inisiatornya siapa ya. Misalkan pada case ini saya akan ibaratkan untuk akun saya itu adalah sebagai penyedia jasa, kemudian akun pengendali atau akun Mas Riko ini sebagai konsultan supervisi ya, dan untuk akun dari tim akun dari tim DSDA itu menggunakan DSDA DKI Jakarta. Oke, jadi inisiatornya artinya berarti dari penyedia jasa yaitu saya. Kemudian saya save. Nah, selanjutnya adalah approvernya siapa gitu ya. Dari step name final review ini, final review juga bisa kita juga bisa kita ganti ya namanya. Nah, approvernya ini bisa kita pilih, misalkan dari konsultan supervisi dan tim SDA ini jadi satu nih misalkan. Jadi kalau misalkan konsultan supervisi udah oke, berarti otomatis SDA juga oke. Begitupun kebalikannya. Kalau sudah di save, nah time allowed-nya ini bisa kita setting. Ini otomatis dia nanti due date-nya akan menjadi 3 hari. Kalau misalkan kita setting 7 hari, ya due date-nya dia akan otomatis menjadi 7 hari. Seperti itu.
Nah, kemudian di bawahnya ya enable review to be sent back to initiator from the current step. Ya, jadi ini kalau misalkan kita centang, artinya ini bisa dikembalikan ke inisiator begitu ya. Jadi kalau misalkan dia, nah di sini artinya kalau bisa dikembalikan, berarti statusnya nanti belum ada approve ataupun rejected ya, ataupun approve with comment, tapi kembalikan dulu ke inisiator, gitu ya. Nah selanjutnya adalah untuk file review status. Nah ini jika approved ini statusnya tadi approve, kemudian jika rejected ini rejected, kalau approve with comment, nah dia akan muncul approve with comment. Ini adalah labelingnya saja. Ya, jadi ini juga bisa kita ganti, misalkan disetujui, ya kan. Kemudian misalkan eh, dikembalikan misalkan ya. Nah, itu nanti bisa kita setting. Ikonnya pun juga kita bisa pilih di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kondisinya. Kalau misalkan di sini tidak kita setting ya, copy approved files ini tidak kita aktifkan, artinya file tersebut ya akan berada di folder itu saja ya, dengan tambahan review status yang sudah kita berikan tadi. Tapi kalau misalkan di sini kita centang ya, maka di sini bisa kita pilih nih when-nya adalah any file in the review is approved ya, all files in the review have been approved, atau file-file yang sudah di-approve. Kondisinya adalah ini ya. Kondisinya jadi semua file yang dilakukan proses review itu sudah di-approve, artinya sudah memenuhi kondisi berikut. Nah, kemudian then copy approved files to. Nah, di sini saya disuruh pilih nih. Nah, karena tadi foldernya dari WIP ya. Nah, misalkan dari construction ya. Tadi di precon ya. Jadi tadi kan di precon. Misalkan di sini mau saya pindah ke share begini ya. Jadi di DED, kemudian BIM model, single model misalnya di sini. Kemudian saya klik OK, ya kan. Nah sudah ini allow the initiator to change the target folder. Ini saya sarankan untuk tidak dicentang karena takutnya merubah standar yang sudah kita tentukan. Include all published markup on approved file, ini sudah pasti harus ada. Allow approvers to change whether or not markups are include, ini kita centang saja. Oke, kalau sudah ini bisa kita save. Nah, maka di sini kita sudah membuat approval workflow WIP share dokumen shop drawing. Oke, terima kasih.